Motivasi dari Miller bikin Bagnaia pede di MotoGP Thailand. Francesco Bagnaia melontarkan pandangannya terkait Johann Zarco yang tak kunjung menyalipnya di MotoGP Thailand pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Akibat hal itu, Ducati dituding melakukan tim order. Ducati memang gagal memenangi balapan di sirkuit Buriram yang sangat basah, namun mereka menempatkan dua pembalapnya di podium di bawah Miguel Oliveira. Tentu saja hal itu sangat memuaskan jika mengingat sepanjang latihan bebas hingga kualifikasi mereka melintasi trek kering. Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga mengutarakan pendapatnya. Kami memiliki semua dengan sempurna. Saya menjalani pemanasan terbaik dalam hidup, dan ketika saya lihat turun hujan, saya pun gugup, ujarnya. Kemudian Jack menghampiri saya dan mengatakan bahwa saya perlu percaya diri. Wajar jika anak didik Valentino Rossi gelisah ketika melihat cuaca buruk. Performanya kurang meyakinkan saat berhadapan dengan hujan lebat di Asia. Ia finish di P15 di MotoGP Indonesia dan gagal menuntaskan lomba di sirkuit Motegi, Jepang. Saya tahu potensi saya bisa lebih baik daripada di Mandalika atau Jepang. Mungkin tidak akan naik podium tapi bisa sampai ke 5 teratas. Saya tahu jika Oliveira, Miller, dan Zarco akan berada di depan karena mereka yang tercepat dalam kondisi ini. Saya ingin terus dekat dengan mereka. Saya kira kemarahan di Jepang sangat membantu melesat dengan mereka. Itu sulit karena kami tidak melaju dalam kondisi ini. Sulit memprediksi tekanan ban. Hari ini, itu lebih dari pertanyaan tentang tidak ada pengalaman dalam kondisi basah di sirkuit ini. Bagnaia mesti berduel dengan Marc Marquez yang di atas kertas juga jago menaklukkan lintasan basah. Saya melihat bahwa saya harus bertarung dengan Marc Marquez dalam waktu 1 detik, dan dia makin dekat dengan kami. Ketika dia mencoba menyalip saya sadar kehilangan waktu dalam pengereman dan terus mencoba meningkatkannya. Pecco mencoba menerka alasan Zarco tidak mendahuluinya pada lap pertama, meski peluangnya sangat terbuka. Saya kira itu alasan satu-satunya Zarco tidak mencoba menyalip saya. Dia mengerem sangat baik dan tidak bisa menutup pintu dengan lebih baik. Lalu itu terlalu beresiko saat mencoba menyalip. Setelah itu saya berterima kasih kepada mereka karena tidak mengambil resiko tersebut. Sekarang pembalap nomor 63 itu hanya tinggal 2 poin dari Fabio Quartararo yang pulang dengan tangan hampa karena finish P17. Gap yang sangat kecil menjadikan 3 balapan sisa kian berat. Sekarang semua akan meningkat. Saya akan harus sangat cerdas dalam 3 balapan terakhir karena saya kira kami punya banyak potensi. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan di Jepang atau paruh pertama musim ini. Ia mengungkapkan, kami tahu akan dingin di Australia dan kami harus beradaptasi, tapi saya kira kami akan kompetitif, pungkas pembalap asal Italia itu. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengaku sudah menemukan strategi untuk menjalani balapan dalam kondisi hujan pada MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagnaia terlihat kesulitan saat menjalani trek basah, terlihat pada saat sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Pembalap yang pernah merasakan didikan Valentino Rossi tersebut biasanya sangat garang apalagi dalam 5 balapan sebelum MotoGP Jepang. Namun saat menjalani sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang, Bagnaia tampil membel dan seperti kehilangan kekuatannya. Bagnaia hanya mampu mengamankan posisi ke-12 di starting grid. Menurut pembalap yang sekarang sedang berusaha menjegal misi Fabio Quartararo mempertahankan gelar tersebut, minimnya menangani trek basah tahun ini menjadi penyebab utamanya. Padahal pada MotoGP Thailand akhir pekan nanti, ramalan cuaca menunjukkan kemungkinan turun hujan pada saat balapan. Meskipun begitu, Bagnaia tampaknya tidak gentar karena sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi tersebut. Hal yang sulit adalah kami hampir tidak memiliki sesi di musim hujan tahun ini, kata Bagnaia. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak merasakan grip ban saya. Dalam situasi ini saya mengalami kesulitan besar, tapi saya pikir kami memiliki beberapa ide bagus untuk mendapatkan perasaan itu, jadi itu harus menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Bagnaia berpendapat bahwa ban Michelin untuk trek basah saat ini sudah sangat baik, jadi akan sangat membantunya saat balapan di trek basah jika akhir pekan di sirkuit internasional Chang Buriram akan turun hujan.
Michelin telah meningkatkan ban basahnya, yang tentu saja akan sangat membantu kami. Banyak trek memiliki tingkat cengkeraman yang lebih baik saat ban kami berputar di lintasan lurus, biasanya karena terlalu panas, sangat sulit untuk dikendalikan di jalan basah. Seperti yang diketahui, di masa lalu sebenarnya Bagnaia sudah pernah merasakan kondisi basah di sirkuit internasional Chang, tepatnya pada sesi FP3 MotoGP Thailand 2019. Akan tetapi, sirkuit internasional Chang sudah 2 tahun tidak menggelar balapan kelas utama MotoGP. Hal ini membuat Bagnaia sedikit meragukan gripnya. Apakah masih sama dengan tahun 2019 atau sudah berbeda? Bagnaia hanya berharap ketika hujan tidak terlalu banyak genangan air di trek. Pada tahun 2019, FP3 kondisi trek dalam keadaan basah dan kami semua menggunakan ban medium dan itu bagus, ucap Bagnaia. Tetapi saya tidak tahu apakah level grip tetap sama di sini. Dalam balapan tentu saja jauh lebih sulit karena ketika Anda berada di belakang seseorang daripada saat latihan. Seharusnya juga ada lebih sedikit genangan air di rute ini daripada di Jepang. Sebagai informasi, balapan pada MotoGP Thailand 2022 akan digelar pada hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat diprediksi mewarnai MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022. Kondisi tersebut membuat Marc Marquez yakin kalau kesempatan tembus 3 besar terbuka. Meski gagal menuntaskan MotoGP Jepang di podium, andalan Repsol Honda mendapatkan hadiah hiburan dengan finish P4. Performa lengan kanannya terus membaik meski sirkuit Motegi diklaim sangat menuntut fisik. Ia sangat terbantu dengan trek basah yang membuat motornya meluncur. Catatan bagus lainnya adalah mampu melancarkan serangan sekaligus menyingkirkan Miguel Oliveira. Akhir pekan ini, cuaca buruk juga akan menyapa Buriram. Harapan Marquez mempertahankan podium tertinggi MotoGP Thailand pun melambung. 2 tahun tak melaju di sana akibat pandemi COVID-19, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan menyiapkan strategi berbeda. Thailand adalah sebuah sirkuit yang saya suka, memberikan kenangan indah sejak tahun 2019. Tikungan terakhir dengan Fabio, saya perlu mengubah strategi, kata Marquez. Tahun ini kami tidak datang dengan situasi yang sama. Kami tidak datang di lap terakhir bertarung untuk kemenangan, kita lihat saja. Ketika Anda tiba di sirkuit dengan memori indah, itu memberikan sesuatu yang spesial, kata Marquez menambahkan. Dalam kondisi hujan, semua menjadi sangat terbuka, balapan menjadi tidak terlalu menuntut fisik dan batasan motor kurang terasa. Marquez menjadikan pengalaman dan kenangan dari Motegi sebagai modal, motivasinya dan Honda kembali meningkatkan setelah akhir pekan yang solid. Motegi sangat penting sejak tahun 2020 di Jerez. Saya tidak bisa menyerang di lap terakhir karena ketika Anda kesakitan, Anda kehilangan tenaga dan konsentrasi terganggu. Dalam semua balapan yang saya lakukan, saya menurun di lap terakhir, kata Marquez. Motegi adalah pertama kali saya bisa menekan hingga lap terakhir. Memang benar, saya kehilangan daya tapi itu normal dan paling penting finish dengan baik. Kita lihat di Buriram, memang benar di Jepang cuaca sangat membantu sehingga tubuh tidak terlalu tertekan pada Sabtu. Sepanjang pekan butuh waktu lebih banyak dari yang saya perkirakan untuk pulih. Hari Minggu saya merasa baik tapi Selasa lengan sangat kaku. Semoga besok tidak ada masalah. Di Motegi, ia menggunakan swing arm aluminium buatan Kalex dan yang terbuat dari karbon produksi Honda secara bergantian. Pembalap 29 tahun itu harus membandingkan mana yang terbaik. Saya balapan akhir pekan secara penuh saat kondisi kering dengan aluminium dan pada trek basah menggunakan karbon. Ini bukan cara terbaik untuk mencapai hasil bagus, tapi kami perlu melakukannya, ia menjelaskan. Di sini kami menerapkan strategi yang sama, tapi kedepannya kami perlu mencoba karbon. Spesifikasi berbeda kami belum putuskan. Kami ada waktu, kami juga akan mencoba beberapa alat untuk mengerti konsep tahun depan, pungkas pembalap asal Spanyol itu.